menjelaskan tentang tujuan maksimum fungsi batasan sama dengan. Langkah pertama, mengidentifikasi fungsi tujuan dan variabel keputusan serta memformulasikan dalam simbol matematis. Contoh soal, fungsi tujuan Z 20x1 ditambah 15x2. Fungsi batasan 6x1 ditambah 8x2 lebih kecil atau sama dengan 40. 10x1 ditambah 12x2 sama dengan 60. Langkah yang kedua, mengubah fungsi pertidaksamaan ke dalam fungsi persamaan pertidaksamaan. Pertidaksamaan fungsi tujuan Z sama dengan 20x1 ditambah 15x2. Fungsi batasan 6x1 ditambah 8x2 lebih kecil atau sama dengan 40. 10x1 ditambah 12x2 sama dengan 60. Persamaannya fungsi tujuan Z min 20x1 min 15x2. Di sini fungsi persamaan ada MS2. M ini adalah variabel buatan dan S2 ini didapatkan dari fungsi batasan yang kedua. Dikarenakan di fungsi yang kedua ini memiliki batasan sama dengan. Fungsi batasan 6x1 tambah 8x2 ditambah x1 sama dengan 40. 10x1 ditambah 12x2 ditambah s2 sama dengan 60. Lanjut langkah ketiga. Persamaan Z harus dikalikan dengan fungsi yang dimiliki persamaan sama dengan. Baris Z memiliki x1, x2, s1, s2 dan nilai kumulatif. M ini didapatkan dari fungsi kendala yang kedua. X1-nya 10, X2-nya 12, S1-nya 0, S2-nya 1, dan nilai kumulatifnya 60. Dan menjadi baris baru, X1-nya min 20 min 10M, X2-nya min 15 min 12M, S1-nya 0, S2-nya 0, dan nilai kumulatifnya min 60M. Langkah yang keempat, hasil langkah 3 dan fungsi persamaan lainnya dimasukkan ke dalam tabel simplex. Baris Z kita masukkan ke dalam tabel. X1 min 20 min 10M, X2 min 15 min 12M, dan seterusnya. Langkah yang kelima, tentukan variabel M yang memiliki nilai negatif paling besar yang akan menjadi kolom kunci. Kemudian tentukan nilai indeks setiap baris, yaitu membagi nilai NK dengan masing-masing nilai negatif di depan M terbesar kolom kunci. Di sini yang memiliki M yaitu X1 dan X2. Min 20 min 10 M untuk X1 dan min 15 M untuk X2. Pada X1 dan X2 ini yang memiliki nilai negatif yang paling besar yaitu ada pada X2 min 15 min 12M. Ini menjadi kolom kunci di tabel ini. Selanjutnya kita akan mencari kolom kunci atau baris kunci. NK dibagikan ke kolom kunci. 60 dibagi 8 yaitu 5, 60 dibagi 16 yaitu 5. Dan saya memilih S2 dengan kunci 12.
Langkah yang keenam, pilih nilai indeks dengan nilai positif paling kecil, jadikan baris tersebut merupakan baris kunci. Dalam kasus ini adalah baris S2 dengan membagi setiap nilai baris kunci dengan angka kunci 12 yang merupakan perpotongan antara baris dan kolom yang didapatkan nilai baru baris kunci. Baris Z min 20 min 10M ini X1, X2 nya min 15 min 12M, S1 nya 0, S2 nya 0. Nilai kumulatifnya min 30M. Pada kolom kunci X2 ada nilai min 15 min 12M dikalikan pada nilai baru kunci pada S2. Nilai ini dikalikan dengan semua nilai X1, X2, S1, dan S2. Nanti akan ada baris baru dengan X1-nya itu min 7,5, X2-nya 0, S1-nya 0, S2-nya 1,25 plus M, dan nilai kumulatifnya 75. Sedangkan baris S1-nya lakukan dengan hal sama. X2-nya turun ke sini, nanti dikalikan dengan semua yang ada di S2-nya ini. Nanti akan menghasilkan baris baru S1. X1-nya min 2/3, X2-nya 0, S1-nya 1, S2-nya min 25, min 2,3, nilai kumulatifnya 0. Angka yang terakhir, penentuan solusi optimal. Karena nilai Z sudah tidak ada yang min, maka sudah dapat diperoleh hasil solusi optimum, yaitu X1-nya 5, Z-nya 75. Sekian, terima kasih.